ini gelap banget, gelap banget, segelap-gelapnya. Terus bayangin lari dari sini ke sana, panik kan pasti kesandung sih, wajar. Kan ini mudun kan, ini mudun, terus kenapa ada yang bolong-bolong gitu pasti kesandung. Ya, saya adalah korban yang selamat, bukan yang terlindas. Mungkin bisa dijelaskan itu kronologi kejadian seperti apa? Ya, jadi waktu itu malam sekitar pukul 7:30 saya baru pulang dari Jotos. Terus saya posisinya habis jajan, terus saya masuk ke gang ini. Saya biasanya pulang selalu lewat sini dan alhamdulillah aman aja. Terus waktu itu saya posisinya baru selesai masukin dompet, masih riuh dengan plastik belanjaan. Terus pelaku deket ke arah saya. Dia awalnya teriak-teriak kayak woi kayak gitu ke arah saya. Tapi di saya itu nggak jelas, nggak kedengeran jelas gitu, kayak cuma teriak-teriak woi ngarah ke saya. Nah, habis itu saya pikir orang kenal karena dia teriak ke arah saya. Terus dia makin ngedeket, ternyata bukan orang yang saya kenal karena emang waktu itu gelap juga kan, gelap dan sepi. Dia berusaha ngedeket ke arah saya, ngerebut HP saya kayak gini posisinya. Saya pegang HP begini, terus pelaku ngerebut dari arah sini. Karena saya refleks waktu itu, jadi langsung saya tarik balik. Terus saya teriak juga refleks karena pikiran saya waktu itu pelaku bakal bawa senjata tajam. Jadi saya teriak random aja, nggak yang teriak tolong atau gimana, kayak cuma teriak aja gitu. Berarti Safira dengan pelaku sempat rebutan HP? Iya. Nah, setelah Safira teriak, jadi pelaku lari ke arah mana? Ke arah jalan raya sana. Jalan raya. Iya. Nah, ini kan ada satu korban lagi yang ini videonya viral. Kalau dari sosok pelaku ini kira-kira sama nggak pelakunya? Yang saya ingat itu pelaku dia pakai jaket oranye, pakai motor. Cuman waktu itu saya lupa motornya karena gelap juga kan. Saya pikir Honda Beat, ternyata di video yang beredar itu pelaku pakai jaket oranye, ternyata motornya Scoopy. Dia pakai helm juga waktu itu. Cuman saya kurang yakin itu jaket Shopee Food atau bukan kayak gitu. Soalnya di lokasi gelap ya. Iya. Satu Desa Garmana. Nah, di grup itu ternyata ada yang posting, ternyata anak mahasiswa yang kebetulan post di Pak Kades kebetulan. Video ini belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial pemirsa. Mahasiswi Universitas Padjadjaran korban penodongan di Jatinangor akhirnya resmi melapor ke Polsek setelah mengalami luka serius pada Kamis 14 Mei 2026. Korban terjatuh saat menyelamatkan diri, lalu sempat dilindas motor pelaku ketika aksi penodongan terjadi di sebuah gang. Polisi kini mendalami laporan korban, sementara warga menduga pelaku yang sama telah lebih dulu mengincar mahasiswi lain. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar. Rekan Kiki, silakan informasi terkini selengkapnya. Baik, benar sekali Tribuners, seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran di kampus Jatinangor Kabupaten Sumedang harus dilarikan ke puskesmas terdekat setelah terluka akibat menjadi korban penodongan di kawasan Kampung Sukamanah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Peristiwa yang terjadi pada hari Selasa malam ini, korban sempat terjatuh hingga dilindas oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor. Dan berdasarkan pengamatan kami di lokasi kejadian atau di tempat saya melaporkan ini, Tribuner, lokasi kejadian ini hanya berjarak sekitar 30 meter untuk ke jalan nasional di Jatinangor dan hanya berjarak sekitar 100 meter ke markas Koramil Jatinangor. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, korban diketahui berinisial GC yang merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran.
Korban merupakan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan usai menjalani pengobatan di puskesmas dan di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran, korban resmi melaporkan kasus ini ke Mapolsek Jatinangor pada Kamis siang. Dan hingga saat ini aparat kepolisian dari Polsek Jatinangor dan Polres Sumedang masih menelusuri identitas pelaku, termasuk polisi telah menemukan sebilah pisau dapur di lokasi kejadian. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek Jatinangor, Kompol Roger Thomas, hingga saat ini aparat kepolisian masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV di sejumlah titik yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian, Justina. Betul. Jadi di informasi di grup WA, kebetulan saya waktu itu ada di rumah posisi. Nah, di grup WA ternyata rame ada terjadi penodongan begal penjabretan di Dusun Legam, tepatnya di Gang Mawar 5, Dusun Sukamana, RT 3 RW 1 Desa Garmana. Nah, di grup itu ternyata ada yang posting, ternyata anak mahasiswa yang kebetulan post di Pak Kades kebetulan lagi pelatihan di Bandung, anak mahasiswanya juga sama korban penjambretan, waktunya tepat jam 7 atau jam 7 lebih, jam 8 kurang. Ternyata yang di video yang rame di warga itu ternyata bukan mahasiswanya, itu berarti beda orang. Ternyata dua kejadian. Ini mahasiswanya juga yang kos di saya ini korban penjambretan, karena cuman alhamdulillah nggak ada barang kerugian yang hilang, maksudnya barang dianya yang hilang karena keburu teriak dan ada warga. Nah, kebetulan yang di-share rame di warga itu bajunya pun sama orangnya juga beda ternyata, tapi alhamdulillah yang korban itu tidak ada yang hilang, cuman ada luka. Yang tragisnya juga si pelaku sampai menggilas, lihat di video di CCTV. Nah, langsung ke rame kan di grup, kebetulan ada di grup kami, ada grup RT RW rame. Ternyata korban sudah dibawa ke puskesmas. Waktu itu langsung tepat jam 8 lebih udah ada yang dari Polsek Jatinangor, Karang Taruna juga ada di puskesmas Jatinangor. Yang satu lagi sama juga di Gang Mawar, di Gang Mawar itu, cuman saya namanya belum, nggak apa-apa, yang korban ini mah selamat alhamdulillah. Nah, ini keterangan dari warga, ini untuk baju yang digunakan oleh terduga pelaku ini sama gimana? Informasinya mah sama, katanya baju oranye katanya. Yang diduga pengantar Grab wal alam bukan. Jadi kebetulan sama, waktu itu ada yang pemesanan juga. Informasi warga ada yang pesan ke kosan yang di rumahnya Ibu Mumun. Di kosannya mahasiswanya lantai 2, barangkali sama motor yang digunakan sama pakaiannya sama, yang nganterin makanan ke situ, barangkali bisa dicek katanya Kang histori pemesanan. Ya mudah-mudahan itu juga jadi mendapatkan titik terang atau mendapat pertambahan informasi untuk penyidikan tingkat kepolisian. Nah, berarti kedua korban ini berarti mahasiswa Unpad ya? Ya, kebetulan mahasiswa Unpad, cuman yang satu lagi saya belum dapat datanya, belum nyamperin ke kosannya. Kang, di 2 TKP ini kalau kondisi malam itu gelap apa gimana, Kang? Kebetulan minim penerangan. Kalau kosannya kosan rame, cuman benteng temboknya rumah warga tuh tinggi-tinggi. Oh, bukan warga ya, kosan-kosan itu tinggi-tinggi. Jadi kalau hari-hari malam jam-jam pas maghrib bisa lumayan sepi. Pasca kejadian ini mungkin dari sisi keamanan di setiap kampung di Desa Hegarmana mungkin akan lebih ditingkatkan lagi apa gimana? Ya udah kewajiban seharusnya warga termasuk kita pemerintah Desa Hegarmana, ada Babinsa, Babinmas, Binwil juga, terus RW setempat mohon ditingkatkan, karena di depannya itu nggak jauh dari lokasi TKP, depannya itu udah rame di jalan raya, Jalan Insinyur Soekarno, jalan raya, banyak anak-anak parkiran, banyak Karang Taruna juga pada nongkrong di situ sebenarnya mah. Kang, ada kemungkinan nggak Kang ini dari lokasi awal dan lokasi kedua itu mungkin pelaku sempat menodong di lokasi pertama, di titik lokasi pertama. Nah, indikasinya dia kabur, mungkin kembali menodongkan lagi. Nodong di korban yang lain. Yang di video viral itu kayaknya. Bajunya sama itu juga, katanya pelakunya motornya. Cuman nggak mengenali plat nomornya karena mungkin panik. Kasihan juga ada mahasiswa. Kalau sebelum-sebelumnya kan pernah kejadian seperti ini kan kalau di kampung tersebut? Belum pernah sih.
Kan betul. Jadi di informasi di grup WA kebetulan saya waktu itu ada di rumah posisi. Nah di grup WA ternyata rame ada terjadi penodongan begal penjabretan di dusun Legam, tepatnya di Gang Mawar 5, dusun Sukamana RT 3 RW 1 Desa Garmana. Nah di grup itu ternyata ada yang posting, ternyata anak mahasiswa yang kebetulan pos di Pak Kades kebetulan